Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam kesehatan, selalu dalam keberkahan, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akan melanjutkan kajian tentang tuntunan dan panduan sholat. Dan kali ini adalah pertemuan yang ketiga. Kita akan membahas tentang waktu-waktu sholat, baik dari segi sudut pandang Al-Quran dan juga dari segi hadis-hadis Rasulullah serta kontekstualisasinya menurut hukum fikih. Bahwa sholat fardu itu adalah kitab mawquta, waktu-waktunya sudah ditentukan untuk orang-orang yang beriman. Artinya kita tidak bisa membuat waktu sendiri, kecuali menjalankannya sesuai dengan waktu yang sudah ada dan disediakan. Nah, sholat 5 waktu itu berdasar surah An-Nisa ayat 103. Itu waktunya ditentukan. Dan di antara waktu yang ditentukan itu bahwa misalnya Allah di dalam surat Hud ayat 114 menyatakan bahwa sholat itu diwajibkan di antara 2 penghujung siang dan pada sebagian malam. Nah, tentu di antara 2 penghujung siang ini adalah meliputi sholat subuh dan sholat zuhur serta asar. Sementara sebagian malam adalah waktu maghrib dan waktu isya. Ini kalau kita mengambil dari surat Hud ayat 114. Dan juga pada sholat wajib itu pada surat-surat yang lain, sebenarnya surat Al-Isra ayat 78. Di sana dikatakan bahwa kita harus mendirikan sholat. Aqimis sholah liduluki syamsi ila ghosakil lail wa qur'anal fajar. Tunaikanlah sholat sejak matahari itu mulai tergelincir ke arah barat hingga mulai gelap malam dan sampai pada waktu fajar. Nah, ini semuanya ada meliputi surat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ini juga disampaikan juga bahwa sholat kita ini disaksikan oleh malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Juga ada firman Allah yang memerintahkan agar kita bertasbih kepadanya dalam arti sholat ini di waktu sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sebelum terbenamnya, yaitu penghujung siang, sholat zuhur dan asar, dan pada waktu malam, yaitu maghrib serta isya. Nah, berdasarkan berbagai firman Allah tersebut, lalu kita menjumpai berbagai hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, di mana hadis-hadis tersebut bisalah kita katakan sebagai tafsir dari ayat-ayat Al-Quran tentang waktu sholat itu. Mari kita bahas masalah ini yang kita dasarkan pada kitab Sahih Bukhari nomor hadis 535 dan Sahih Muslim nomor hadis 612. Untuk waktu sholat zuhur, kesepakatan para ulama dengan mengambil hadis-hadis dari Rasulullah, maka waktu sholat zuhur dibagi menjadi 2, yaitu waktu fadilah dan waktu ikhtiar. Waktu fadilah adalah waktu yang utama untuk melakukannya. Kapan itu terjadi? Yaitu sejak tergelincir matahari sedikit ke arah barat atau bayangan tubuh seseorang itu sudah agak melebihi dari ukuran tubuhnya sendiri. Misalnya tinggi badan itu 160, lalu bayangan yang ada itu diperkirakan sudah 161 ke atas, ini waktu zuhur sudah masuk. Ini yang kita kenal dengan sistem jam istiwa misalnya. Nah, sekarang sudah dikonversi jam istiwa itu dengan waktu Indonesia bagian tertentu, di dunia lain juga begitu. Nah, ini waktu ikhtiar mulai tergelincir matahari sampai
bayangan sama dengan benda asli. Nah, ini adalah waktu ikhtiar, waktu fadilah. Kemudian yang terhitung sebagai waktu ikhtiar ini adalah ketika bayangan sudah sama dengan tubuh asli atau bayangan benda yang asli. Ini adalah waktu ikhtiar. Maksudnya apa? Harus segera dilakukan. Karena ketentuan waktu sholat itu adalah bahwa mulai masuknya waktu sholat sampai masuknya waktu sholat berikutnya. Ini waktu sholat. Kecuali sholat subuh. Karena sholat subuh berakhir dengan terbitnya matahari. Nah, di samping ada waktu ikhtiar dan waktu fadilah itu tadi, kita juga disebutkan di dalam berbagai hadis itu disunahkan untuk mengakhirkan waktu sholat zuhur. Ini jarang kita dengar. Kita itu seringnya mendengarnya pokoknya mengakhiri waktu tanpa alasan. Ini tidak pas, harus ada alasan mendesak dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita mengingat hadis Rasulullah di dalam Sahih Bukhari nomor 3086, di sana dikemukakan bahwa jika suasana cuaca itu sangat panas dan gerah sehingga dapat mengganggu kekhusyukan sholat, maka sholat zuhur dapat kita tunda sehingga cuaca sudah agak menjadi lebih teduh. Itu. Nah, selain keadaan tersebut, maka sholat zuhur sebaiknya takjil, harus dilaksanakan dengan segera itu. Nah, itu tentang waktu-waktu sholat zuhur. Nah, tetapi kalau kita ini menunda sholat sampai masuk waktu asar dengan tanpa alasan sedikit pun, termasuk alasan karena gerah dan panas tadi, dan itu menjadi suatu kebiasaan, maka orang tersebut dianggap sebagai sholatnya orang munafik, alias sholat itu sia-sia. Ini untuk sholat zuhur. Waktu sholat asar. Waktu sholat asar dimulai dari habisnya waktu sholat zuhur, yaitu sejak panjang bayang-bayang suatu benda itu bisa lebih panjang atau lebih tinggi dari benda asli sampai terbenamnya matahari. Ini waktu sholat asar itu. Nah, maka waktu fadilah dan ikhtiar sholat asar adalah sejak habisnya waktu sholat zuhur itu sampai menguningnya sinar matahari. Jika sinar matahari sudah menguning, maka sholat asar masih diperbolehkan sekalipun hukumnya itu makruh. Ini. Dan ketika seseorang itu sengaja membiarkan diri sholat asar ketika sinar matahari sudah menguning, maka itu juga termasuk sholatnya orang-orang munafik. Nah, kemudian Syekh Imamul Haramain membagi waktu pelaksanaan sholat asar menjadi 4. Pertama adalah waktu yang diutamakan atau fadilah, yang itu seperempat waktu yang awal. Kalau memang sholat asar itu misalnya masuk waktu jam 3, berakhir jam setengah 6, ini berarti 2,5 jam. Maka 2,5 jam dibagi menjadi 4, sekitar 40 menit yang awal. Ini adalah waktu fadilah. Yang kedua, waktu ikhtiar, yaitu yang harus diupayakan, yaitu waktu seperempat yang kedua. Jadi 40 menit ke 41 sampai menit ke 80 dari waktu sholat asar. Kemudian waktu yang dibolehkan tanpa ada kemakruhan, yaitu waktu jawaz min ghairil karahiyah. Ini adalah seperempat waktu yang ketiga. Ini adalah diperbolehkan. Kemudian yang keempat, waktu yang dibolehkan namun disertai dengan kemakruhan, waktu jawaz ma'al karahiyat, yaitu sholat asar dikerjakan pada waktu seperempat terakhir dari waktu sholat asar dan mendekati waktu sholat maghrib. Ini biasanya sinar matahari sudah mulai menguning tua, bahkan sudah oranye. Nah, ini harus kita perhatikan waktu-waktu sholat asar yang seperti itu. Kemudian kalau suasana itu mendung, maka kita harus ingat bahwa ketika suasana mendung harus diseragakan untuk melaksanakan sholat asar. Jadi ini kebalikan dari sholat zuhur. Kalau suasana panas, maka sholat zuhur bisa ditunda.
Tapi kalau suasana mendung, maka sholat asar harus disegerakan. Karena apa? Agar kita tidak luput dari waktu ikhtiar, agar kita tidak sangat terlambat untuk melaksanakan sholat asar itu. Nah, kemudian sholat asar ini disebutkan di dalam Al-Quran itu sebagai sholatul wusta. Ini penafsiran dalam Sahih Bukhari nomor 3885. Jadi sholat asar, sholat wusta yang harus dijaga oleh seorang yang muslim. Nah, dan ini harus dijaga sebaik mungkin itu. Lalu kalau Imam Romli, sholat wusta bukan sholat asar, tetapi sholat subuh. Tapi terlepas dari perbedaan pendapat itu, sebaiknya sholat subuh dan sholat asar ini kita jaga pelaksanaannya dan juga waktu-waktu pelaksanaannya. Kemudian waktu sholat maghrib. Waktu sholat maghrib itu terjadi sejak terbenamnya matahari sampai menjelang hilangnya awan senja atau teja merah atau syafaq di ufuk barat. Teja atau syafaq merah di waktu sore adalah cahaya matahari yang terbiaskan di horizon langit sebelah barat sesaat setelah terbenam. Ini. Jadi memang ada dua rupa terkait dengan syafaq ini. Dua rupa itu mula-mula warna merah, sesudah hilang warna merah maka berganti cahaya kekuningan atau keputih-putihan. Barulah setelah itu menjadi gelap gulita. Ini perlu kita perhatikan bahwa waktu sholat maghrib dimulai sejak terbenam matahari hingga syafaq merah atau sesaat sebelum tampak bintang-bintang. Kebetulan ini tidak dianggap makruh. Artinya bahwa yang lebih utama dari sholat maghrib adalah pada waktu fardhah yang awal waktu dan tidak disunahkan untuk menunda. Bahkan makruh kalau kita menunda sampai mendekati waktu sholat isya. Kemudian waktu sholat isya ini ditandai dengan hilangnya syafaq merah di ufuk barat hingga terbitnya fajar kedua atau orang bilang fajar sotik, fajar yang sesungguhnya ini. Nah, fajar kedua adalah pancaran cahaya merah gelap matahari sewaktu akan terbit yang bertebaran melintang di horizon langit sebelah timur. Ini di dalam Sahih Bukhari disebutkan begitu, memanjang dari arah utara sampai ke arah selatan. Ini. Nah, waktu fadilah sholat isya itu sejak hilangnya syafaq merah sampai dengan seperdua malam. Artinya waktu fadilah sholat isya itu begitu masuk waktu isya sampai separuh malam. Anggaplah bahwa separuh malam itu terjadi antara jam 7 sampai jam 4 misalnya. Ini katakanlah ada berapa jam itu? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 9 jam. Maka 4 jam pertama ini adalah waktu fadilah sholat isya. 8, 9, 10, 11, setengah 12. Ya katakan maksimal sampai jam 12 ini waktu fadilah. Ini. Nah, waktu fadilah ini tentu saja tidak ada yang melebihi pahalanya. Artinya ketika seseorang itu disebutkan kalau sudah tertidur sebaiknya menunda sholat isya sampai pada akhirnya sekalian, ini tidak melebihi pahala dibanding yang separuh pertengahan malam itu. Memang yang paling utama sholat isya itu adalah setengah malam persis, antara setengah 12 sampai jam setengah 1 itu waktu yang paling utama mengakhirkannya itu. Nah, tetapi sebaiknya kalau kita ini ya melihat kemampuan kita, sebaiknya lakukan pada awal, yaitu antara jam 7 atau waktu masuk sholat isya sampai sekitar jam-jam 11-an itu waktu yang utama bagi kita itu. Termasuk perbuatan yang dimakruhkan adalah tidur sebelum waktu sholat isya dan bercakap-cakap sesudah sholat isya. Ini adalah hukumnya makruh. Memang bercakap setelah itu diperbolehkan jika itu memang mendatangkan manfaat yang besar. Padahal kita itu seringnya kalau habis sholat isya itu yang ngobrol-ngobrol di pinggir jalan atau di warung-warung kopi atau gimana lah itu. Nah, ini hati-hati, ini adalah kamukrohan. Jadi ngobrol karo ngudut itu memang hal yang sangat disenangi oleh sebagian bangsa kita ini.
Dan kalau itu dilakukan sudah isya itu makruh sebenarnya. Tapi kalau bermanfaat insya Allah nggak masalah itu. Kemudian waktu sholat subuh. Waktu sholat subuh itu dimulai sejak terbit fajar shodiq, fajar yang kedua, sampai dengan terbit matahari. Nah, artinya ketika kita bangun matahari sedang terbit, maka kita harus segera untuk melaksanakan sholat subuh. Dianjurkan mengerjakan sholat subuh pada waktu awalnya. Jadi jangan ditunda. Ibu-ibu terutama kalau bangun sudah jam 4, jam setengah 5, sebaiknya langsung bersuci, wudhu, sholat subuh. Jangan nyekel gawean sih. Jangan megang kompor dulu, jangan megang cucian dulu, jangan megang piring kotor dulu. Yang penting sholat subuhnya dulu. Jangan dikalahkan dengan pekerjaan rumah tangga ini. Lalu kalau kita ada waktu fadilah, yaitu menyegerakan sholat subuh tadinya. Lalu ada waktu ikhtiar, yaitu sampai syafaq di ufuk timur berwarna kuning. Kalau di sebelah timur sudah ada warna kekuning-kuningan atau ada warna merah menjelang matahari terbit, maka kita harus segera sholat subuh. Ini waktu yang ikhtiar itu. Nah, bolehnya sholat subuh itu sampai pada waktu matahari terbit ini. Nah, jika seseorang itu terlambat untuk mengerjakan sholat subuh misalnya, sampai dia hanya mendapati 1 rakaat atau 1 sujud saja sebelum matahari terbit, maka dia dianjurkan untuk menyelesaikan sholat subuhnya. Ada anggapan sebagian masyarakat bahwa ketika matahari sedang terbit, sebelum penuh, katanya tidak boleh sholat subuh. Ini salah. Jadi kok bangun, matahari kok sudah muncul sebagian, walaupun belum penuh, maka sesegera mungkin melakukan sholat subuh. Jangan ditunda sampai matahari jedul seluruhnya. Ini tidak boleh, itu kesalahan yang harus dibetulkan itu. Ketika sholat asar sama. Ketika sholat asar kok begitu selesai 1 rakaat matahari terbenam, segera selesaikan sholat asarnya, jangan dibatalkan. Ini harus kita perhatikan. Maka kembali lagi kita simpulkan, waktu-waktu sholat itu adalah dimulai masuknya waktu sholat sampai masuknya waktu sholat berikutnya, kecuali sholat subuh. Dan mari kita jaga waktu-waktu sholat kita agar ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.